Oke, halo teman-teman semua. Welcome to analysis lagi seputar koin kripto. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, di sini saya akan bahas koin XDC yang banyak banget nih dari kalian yang request di kolom komentar di bawah. Dan untuk koin ini sendiri, di sini saya akan lebih fokus untuk bahasnya secara teknikal. Dan harapannya teman-teman setelah menonton analisa ini, teman-teman tetap melakukan analisa mandiri dan tetap do your own research sehingga nanti teman-teman bisa memperoleh hasil yang maksimal apabila memang teman-teman mau manfaatin peluang di koin XDC ini. Dan mungkin buat kalian yang tertarik untuk koin kesayangan kalian mungkin atau koin-koin yang buat kalian penasaran mau saya analisa, di sini teman-teman bisa langsung aja ke bio akun TikTok saya dan di sini ada link tree, teman-teman bisa klik aja dan nanti teman-teman akan dibawa langsung ke laman atau tampilan seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa akses aja di link traktir saya yang terkait request analisa koin. Dan nanti teman-teman tinggal bantu support saya aja. Dan nanti teman-teman tinggal ketik aja koin yang mau teman-teman minta saya analisis. Dan pasti akan saya dahulukan untuk analisisnya teman-teman. Dan oke, di sini kita langsung aja bahas untuk koin XDC-nya. Dan di sini secara teknikal sebenarnya secara bigger picture-nya koin XDC ini berada dalam satu trendline yang menurun teman-teman seperti ini. Dan akan tetapi di sini sebenarnya sempat menunjukkan adanya reversal ya. Teman-teman bisa lihat di sini sempat melakukan atau terjadi kenaikan sebesar kurang lebih berapa nih sebentar. Oke, kita coba ukur untuk kenaikannya kurang lebih sekitar 200%-an yang which is so good teman-teman. Bagus banget. Dan sebelumnya di sini saya marking beberapa area ya teman-teman. Yang pertama di sini ada 2 supply area yang cukup besar teman-teman yang seringkali menahan pergerakan dari XDC ini. Dan kemudian di bagian bawah sini yang mana sebenarnya ini adalah titik terbawah ya dari koin XDC, bahkan ketika dia launching harganya masih di sekitar 0,04 sekian dan ini adalah titik terbawahnya yaitu sempat menyentuh sekitar 0,02 something teman-teman. Dan setelah dia keluar dari area akumulasi yang saya tandai ini, di sini dia kemudian bergerak dan naik signifikan. Namun sangat disayangkan ternyata terjadi koreksi lagi. Dan untuk koreksinya sekarang sedang membentuk yang namanya descending channel ya teman-teman ya. Jadi untuk descending channel ini kita akan ikuti aja kalau buat teman-teman yang tertarik untuk ambil peluang lewat koin XDC ini. Kalian bisa banget untuk pantau untuk descending channelnya. Dan di sini tentunya akan selalu ada 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan yang bullish dan juga bearish ya. Nah teman-teman, untuk kemungkinan yang bearish ya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi area di mana koin XDC ini terinvalidasi adalah di sekitar sini teman-teman. Jadi ketika nantinya koin XDC ini keluar dari descending channel, ternyata dia sangat disayangkan nantinya kalau membreakdown low point yang ini teman-teman. Nah di sini. Kenapa? Karena apabila dia breakdown low point yang ini, maka structure-nya tidak bisa dikatakan sebagai bullish structure lagi teman-teman. Kenapa? Karena di sini kalau kalian lihat, di sini dia membentuk dari sini higher high, higher low, higher high, higher low, dan kemudian harapan kita adalah dia membentuk yang namanya higher high lagi di sini. Nah, mungkin posisinya tidak akan exactly tepat di sini, tapi yang penting dia melebihi high point yang ini dan tidak close di bawah low point ini. Kenapa? Karena apabila dia close di bawah low point ini, yang terbentuk malah nantinya justru jadi lower high. Dan ketika dilanjutkan pergerakannya, dia justru membentuk yang namanya lower low teman-teman. Nah, jadi hal tersebut akan mengakibatkan market structure-nya tidak ada di POV bullish ya, atau tidak berada dalam sudut pandang bullish, melainkan berubah sudut pandang menjadi bearish teman-teman. Dan hal tersebut tentunya akan memicu lebih banyak selling pressure baik dari retail maupun sebagainya yang tentunya akan terjadi ada kemungkinan panic selling dan menjual koin XDC ini secara gencar atau lebih masif gitu teman-teman. So tapi nggak selalu itu atau bahkan belum tentu itu yang terjadi teman-teman. Dan bisa aja di sini untuk koin XDC ini apabila nantinya justru teman-teman lihat pergerakannya justru seperti ini teman-teman. Jadi di sini dia sempat terbentuk yang namanya higher high ya, atau lebih tepatnya dia membentuk pump yang cukup signifikan teman-teman atau kenaikan yang signifikan. Dan di sini justru kalau teman-teman lihat di sini ada kemungkinan juga dia justru masih koreksi dan
konsolidasi ke bawah lagi teman-teman. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan likuiditas yang mana kalau misalkan ternyata memang XDC ini punya cukup likuiditas dan ditambah ada money flow yang masuk cukup baik, itu ada kesempatan lagi untuk XDC ini naik ke atas dan breakout di channelnya dan mengalami kenaikan ke atas membentuk yang namanya higher high. Dan kemungkinan teman-teman untuk dapat melakukan hal tersebut, di sini XDC itu punya PR ya, atau dikatakan area validnya apabila nantinya dia berhasil bermain di atas supply area yang ini teman-teman. Jadi ketika nanti dia bermain di atas supply area yang ini, bisa dikatakan bahwa XDC ini ada di POV atau sudut pandang market yang bullish. Kenapa? Karena selain nantinya dia akan mengubah supply area yang di sini apabila sudah tertembus akan menjadi demand area, dan nantinya dia akan officially breakout dari trendline ini selama udah lama banget ya. Jadi kita bermain di bawah trendline ini untuk koin XDC, dan nanti kalau misalkan dia berhasil breakout dan juga reclaim dari supply area yang ini sehingga berubah menjadi demand area, maka di sini XDC akan tentunya menarik minat beberapa atau sebagian besar kalangan untuk berinvestasi di XDC ini. Kenapa? Karena dia sudah berada dalam structure market yang sangat-sangat bullish teman-teman. Dan di sini ada kemungkinan juga apabila memang dia sudah berhasil reclaim supply area yang ini, maka XDC ada potensi juga untuk mengalami kenaikan lebih, dan bahkan bukan mustahil bahwa XDC ini akan mencapai titik tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya, yaitu di sekitaran 0,18 sekian. Sehingga nanti untuk koin XDC ini adalah salah satu altcoin yang potensial tentunya teman-teman, kalau misalkan memang hal tersebut yang terjadi. Namun sekali lagi buat teman-teman yang memang ingin berinvestasi atau melakukan transaksi di koin XDC ini, kalian wajib banget perhatikan yang trendline ini dan bagaimana pergerakan dari XDC selanjutnya. Dan jangan sampai teman-teman justru asal masuk dan tidak melakukan riset, dan justru yang terjadi bukannya naik, malah XDC ini breakdown ke bawah teman-teman, dan bahkan sampai ke titik di mana harga terendah pernah terjadi, sehingga nantinya XDC ini akan masuk ke fase discovery ya teman-teman, atau dia akan mencari harga baru yang lebih rendah karena titik low point yang di sini yang paling rendah sudah di breakout, dan hal tersebut justru akan memicu kecenderungan XDC ini untuk turun lebih lanjut. Jadi buat teman-teman, saya harap untuk analisa saya ini dijadikan sebagai second opinion atau second perspective, di mana teman-teman harapannya bisa riset mandiri juga, dan teman-teman bisa menganalisa nih baik invalidasi dan validasinya keputusan teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak panikan baik ketika entry maupun exit gitu teman-teman. Dan mungkin segitu aja untuk informasi yang bisa saya deliver pada kesempatan kali ini terkait koin XDC. Buat kalian yang mau request koin-koin juga, tadi sebelumnya di awal udah saya jelasin, kalian pasti ngerti banget untuk caranya. Dan juga thank you banget teman-teman buat support kalian selama ini. Dan juga buat teman-teman yang lain juga, kalau misalkan ada pertanyaan seputar investasi dan kripto dan semacamnya tentunya, jangan malu, feel free aja untuk tanyain di kolom komentar, pasti akan saya baca. Dan kalau misalkan nantinya saya ada waktu dan kesempatannya, pasti akan saya balas sesuai dengan kapabilitas dan pengetahuan saya teman-teman. Dan mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you teman-teman.